Oke, selamat sore adik-adik. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk kuliah sejarah dan filsafat pendidikannya. Kalau kemarin kita udah cari tahu ya apa sih batas-batasnya ilmu pengetahuan dengan yang bukan ilmu pengetahuan atau sains dan bukan yang sains. Kalau kemarin kita sudah bicara mungkin kita di Sumba banyak hal-hal yang kita tahu itu sudah dari zaman dulu kita turunkan secara turun-temurun, tapi kenapa ya masih belum itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sains yang dibukukan dan banyak orang yang mengikutinya atau mempelajarinya. Nah, itu adalah salah satunya adalah tugas kita juga untuk mencari tahu nih, kenapa sih bisa seperti itu ataupun mungkin eee, fenomena apa yang terjadi di, apa namanya, di sekitar kita dan akhirnya nanti adik-adik bisa membukukan atau mungkin adik-adik yang akan jadi penemu-penemu, berikutnya ya. Nah, kalau hari ini kita akan, belajar memikirkan kembali ya, apa sih definisi ilmu pengetahuan? Kenapa kita perlu belajar ilmu pengetahuan? Pengetahuan ilmunya lagi gitu ya. Jadi kalau dipikirin lagi, bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu, ya itu, bagaimana kita bisa mendefinisikan si ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Oke, nah selamat datang, selamat bergabung buat adik-adik yang baru masuk. Nanti kalau ketinggalan, kuliah ini direkam, jadi nanti bisa lihat lagi di YouTube-nya. Oke. Nah, yang pertama adalah pengertian sains. Jadi sains yang kita pelajari ini sebenarnya bukan terbatas hanya pada ilmu pengetahuan alam ya, tapi segala sesuatu yang kita pelajari, baik itu mungkin di IPS, di IPA gitu ya, tapi sesuatu yang sudah menjadi teori dan banyak orang yang mempelajarinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, apa sih pengertiannya sains dan filsafat. Nah, kenapa ada kata filsafat di sini ya, filsafat itu kalau adik-adik masih ingat di pertemuan awal-awal, itu adalah cara kita belajar mengetahui segala sesuatu yang kita ketahui. Learning to know how we know something gitu ya. Nah ini, bukan sesuatu yang mungkin, sederhana ya karena kita tidak terbiasa untuk mempertanyakan apa saja yang ada di sekitar kita, tapi karena kita mau belajar ilmu pengetahuan alam gitu ya, kita mau mengajar, maka kita mesti tahu nih bagaimana sih ilmuwan-ilmuwan zaman dulu tuh bisa menemukan teori-teori dan sampai sekarang teori-teorinya itu masih tetap dipakai gitu ya. Dan, sebenarnya ini, bukan penemuan satu 2 hari aja terus langsung jadi buku, terus orang-orang akhirnya, pelajarin itu sampai sekarang, sampai ribuan tahun kemudian gitu. Tapi bahwa ada scientific thinking atau pemikiran, proses pemikiran penalaran yang, kita harus ikutin satu persatu dan nantinya adik-adik sebagai calon guru IPA harus punya nih penalaran saintifik atau pemikiran ilmiah ini supaya apa yang adik-adik sampaikan itu bukan cuma sekedar, apa namanya, teori kosong gitu ya, tapi betul-betul, adik-adik cari tahu bersama murid-muridnya nanti, gitu. Dan yang berikutnya lagi adalah memang secara secara nyata gitu ya, secara, kenyataannya memang ada hal-hal yang terbatas sekali dan kadang-kadang kita berpikir bahwa, ada hal-hal yang kita tidak bisa buktikan gitu ya. Nah ini ada keterbatasan data empiris karena nggak bisa semuanya itu sama. Misalnya contohnya cuaca gitu ya, kita punya teori untuk memperkirakan cuaca dan lain-lain, tapi pada akhirnya misalnya cuaca yang terjadi di hari ini atau besoknya lagi belum tentu sesuai dengan teori perkiraan. Nah ini ada unsur-unsur data-data empiris, objektivitas, rasionalitas yang apa namanya, yang bisa terjadi. Terutama juga mungkin kalau kita berpikir tentang manusia gitu ya, kalau kita memikirkan bagaimana kita cara belajar, bagaimana manusia itu tumbuh, bagaimana manusia itu memiliki pemikiran. Nah, itu pasti ada hal-hal yang terbatas yang tidak bisa semuanya dibuktikan atau diteorikan. Nah, jadi kalau sains itu kata dasarnya adalah scientia gitu ya, artinya pengetahuan. Jadi apa yang adik-adik pelajari itu saya, mau ngajar IPA nih, ilmu pengetahuan alam, makanya dibilang natural science gitu. Bahwa sains ini tidak hanya terbatas kepada natural atau IPA aja, tapi juga pengetahuan-pengetahuan lain yang memang, sudah teruji dan kita sudah, apa namanya, praktikkan gitu. Dan di sini dibilang bahwa memang, sorry, dari zaman kuno, sains itu sebenarnya udah dipahami sebagai, jenis pengetahuan yang memang erat hubungannya dengan, erat hubungannya dengan filsafat.
Dan filsafat ini memang udah ada jauh sebelum ilmu pengetahuan ya. Jadi, dulu tuh kata sains itu belum ada. Jadi orang-orang tuh bilangnya tentang filsafat alam dan seterusnya. Dan, apa namanya, akhirnya sekarang disebut sebagai natural science atau IPA yang kita dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Tapi, sebenarnya dia tuh masih bagian dari filsafat gitu ya, kalau mungkin di dunia nyata gitu ya, yang belajar filsafat itu hanya pastor-pastor gitu ya, atau mungkin hanya orang-orang yang main jadi filosof gitu. Tapi sebenarnya adik-adik adalah bagian dari filosof-filosof juga, karena adik-adik memikirkan nih, apa-apa yang terjadi di alam dan adik-adik pertanyakan gitu ya. Itulah, indahnya ya, indahnya ilmu pengetahuan alam. Dan adik-adik punya keistimewaan nih karena adik-adik akan mengajar IPA gitu. Nah, silakan boleh dibaca di sini bahwa, menurut Pak Francis Bacon gitu ya, itu tuh sebenarnya, apa-apa yang ditemukan atau, teori-teori IPA itu sebenarnya melalui kerja ilmiah atau dibuktikan gitu ya. Jadi kita selalu mengobservasi data-data yang ada gitu ya, terus, dia harus berupa data yang konkret. Terus dia itu nggak boleh, tebak-tebakan gitu ya. Dan, juga kita nggak boleh punya, prasangka filosofis atau agama. Makanya itu kemarin kita udah debat ya minggu lalu, apakah kita betul-betul diciptakan oleh Tuhan? Katanya. Nah, karena kita, sudah menganut agama Kristen atau mungkin Katolik atau mungkin, Islam gitu ya, kita tahu bahwa Eee, kita diciptakan oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan natural science atau sains itu sendiri, ilmu pengetahuan, itu dia harus betul-betul netral, nggak boleh ada prasangka-prasangka tertentu gitu ya. Terus yang berikutnya lagi adalah data-data itu diolah secara induktif dan harus bisa digeneralisasi, tuh. Nah, jadi, kalau misalnya ngomongin soal nyale gitu ya, kemarin kita juga udah pernah diskusi ya, apakah nyale itu sebenarnya saintifik ya, bisa dibuktikan nggak? Nah, adik-adik perlu tahu nih, misalnya di daerah mana lagi ya, di pantai mana lagi yang ada nyale gitu ya, yang ada apa namanya, yang ada fenomena cacing-cacing itu dia naik ke permukaan, pantai. Nah, tuh, apa-apa yang, mungkin di daerah lain sudah ada penelitiannya tentang hal itu dan akhirnya nanti adik-adik bisa menemukan pattern atau polanya sehingga bisa digeneralisasi, gitu. Ya, terus di sini juga ada satu namanya Pak Helborn, ya, dia bilang bahwa modern science itu, mmm, adalah sebuah penemuan. Penemuan dari mana? Penemuan dari segala sesuatu yang sebenarnya secara natural terjadi gitu. Kita nggak bikin sains yang baru, tapi kita tuh hanya menemukan fenomena-fenomena alam yang mungkin sudah ada di alam itu sendiri, ya. Contohnya kita berbicara tentang, mobil listrik gitu ya. Kita tahu bahwa memang ada energi dan energi itu dipindahkan ke dalam baterai dan terus baterainya itu bisa dicas misalnya dan seterusnya. Tapi secara teori atau secara alami sebenarnya prinsip kerjanya itu sudah ada. Contohnya lagi kalau adik-adik tahu proyektor ya, proyektor. Proyektor LCD proyektor yang adik-adik pakai waktu kuliah di kelas gitu ya. Dia dari mana sih sebenarnya orang tuh bisa berpikir bahwa ada proyektor itu nyala gitu ya, terus bisa memantulkan gambar atau, apa yang ada di laptop kita gitu. Nah, itu sebenarnya juga bukan suatu penemuan yang baru. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah replika dari cara kerja mata kita, gitu. Menarik ya, bahwa memang orang-orang itu, para ahli itu dia meneliti segala sesuatu yang ada alam gitu ya, ini mata kita kan alami ya, sudah ada gitu. Dan itu diteliti dan itu direplika gitu. Dan terus juga misalnya contohnya, pesawat terbang gitu ya. Kita selalu terkagum-kagum gitu ya, dari mana orang bisa mikir tentang pesawat terbang gitu. Nah ternyata pesawat terbang itu dia dipikir atau ditemukan dari, cara kerjanya si burung gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya apalagi mungkin pompa air dan lain-lain. Nah, adik-adik sebenarnya bisa cari tahu nih, apa-apa yang terjadi atau apa-apa yang kita punya nih, misalnya, handphone atau mungkin mobil atau motor gitu ya. Apa sih prinsip kerjanya gitu ya. Terus, kenapa orang-orang bisa terinspirasi dan itu menjadi suatu hal yang sangat modern sekarang ini. Padahal katanya itu ya, tadi ya kata si Pak Helbon itu sebenarnya udah ada dari dulunya gitu ya. Cuma kita menemukan dan kita meresonansikan dari yang udah ada di alam itu kita jadikan penemuan.
Dan di sini dibilang bahwa dari abad ke-12, sains ini semakin lama semakin dihubungkan dengan scientific method. Jadi metode berpikir secara ilmiah dan akhirnya cabang-cabang ilmu pengetahuan itu jadi banyak gitu ya. Dan itu yang nantinya adik-adik mungkin akan pelajari atau akan ajarkan di dalam kelas gitu. Contohnya biologi, fisika, fisiologi, kimia gitu. Nah, adik-adik sebagai calon guru juga perlu memahami bahwa sebenarnya data-data yang sudah ada itu ya diresonansi dari alam itu sendiri. Dan di sini ada Pak William Bell, ya jadi dia tuh ahli ilmu alam sekaligus teolog ya, jadi dia tuh pastor juga gitu. Dia cari tahu nih gitu, apa sih yang bedain pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Terus gimana caranya bahwa apa namanya, kata sains gitu ya, atau IPA atau pengetahuan alam itu bisa menggantikan kata filsuf natural atau filsuf alam. Nah, ini ada bukunya nih, bukunya namanya History of Inductive Sciences. Nah, di sini dia bilang bahwa jadi pemikiran kita, kalau adik-adik masih ingat di pelajaran bahasa Indonesia itu ada kata induktif dan deduktif gitu ya. Kalau induktif itu kan dari banyak terus jadi sedikit ya. Kalau induktif itu dari sedikit jadi banyak. Tapi kalau misalnya deduktif itu dari kata-kata yang banyak didak atau dikurangin akhirnya jadi kesimpulan gitu. Nah, di sini dia bilang bahwa induksi itu bukan cuma mikir dan cari kesimpulan, tapi betul-betul itu adalah pemikiran ya, kreativitasnya manusia. Jadi manusia itu sebenarnya suka mengandai-andai. Jadi kalau adik-adik suka mungkin ngelamun, terus mikirin kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya, kalau begini gimana, itu adalah bagian dari natural atau sifat alaminya manusia, bahwa kita tuh suka berpikir gitu ya. Dan kita tuh selalu ngamatin orang, kalau dia jatuh ini bagaimana? Kalau dia terbang ini bagaimana? Gitu. Dan sebenarnya kita jadinya akhirnya bisa tahu banyak hal, dan di situ yang membuat kita jadi berpikir atau penasaran akan banyak hal. Contohnya orbit gitu ya. Orbit itu bentuknya lingkaran atau elips. Nggak ada yang pernah keluar negeri, nggak ada yang pernah lari di dalam orbit gitu ya. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah gambar juga gitu kayak apa. Nah, terus si Pak Kepler ini dia secara kreatif mikir gitu ya. Terus dia bayangin kalau dia seperti ini, kecepatnya seperti ini, terus kira-kira seperti apa ya bentuknya, dan sebenarnya dia nemuin bahwa sebenarnya orbit itu dia tidak lingkaran, tapi dia itu elips gitu. Nah, proses menemukan itu juga nggak gampang karena dia harus membuktikan banyak hal, dari kecepatannya mungkin planet-planet berputar, atau mungkin dia amatin dari teropong dan lain-lain gitu. Tapi di sini bahwa ada satu hal yang penting, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu sebenarnya dirunut gitu ya, dirunut dari objektivitasnya kita sebagai manusia. Ketika kita menemukan sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu, tapi kita tetap berpegang tidak pada hanya apa yang kita inginkan, tapi kita buktiin terus-menerus. Terus ada lagi namanya Pak John Hersel, dia itu bilang bahwa dia punya buku namanya Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy ya, dan dijadiin sebuah ensiklopedia gitu ya. Zaman dulu belum ada internet, jadi nggak bisa tuh nge-google apa sih yang dimaksud dengan IPA gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan teropong misalnya, apa yang dimaksud dengan elips atau orbit gitu. Zaman dulu nggak ada gitu, semua orang nulisin, dan akhirnya dia menguraikan gitu, bahwa sebenarnya segala sesuatu yang bisa dimasukin ke dalam buku ensiklopedianya itu dia sendiri gitu ya, atau itu tuh semuanya melalui penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah itu tidak bisa lepas dari yang namanya observasi dan teori. Tuh. Makanya ketika adik-adik belajar sesuatu, adik-adik harus coba praktekin, benar nggak sih yang dibilang sama ahli ini atau sama penemu ini gitu. Ya, tapi yang sesuai dan yang aman ya. Nah, terus dia bilang, saya contohnya Pak John Dalton gitu ya, dia bangun gagasan tentang atom. Terus dia juga punya gagasan tentang termodinamika dan juga teori elektromagnetik. Masih ingat nggak di pelajaran fisika ya, termodinamika tentang panas, terus teori elektromagnetik bagaimana itu dia listrik itu bisa menghasilkan memiliki gaya magnet dan lain-lain.
Terus misalnya Albert Einstein yang punya teori relativitas gitu ya, dan saat itu gitu ya, itu lagi-lagi belum ada internet dan, zaman dulu orang ngasih tahu satu hal dengan yang hal lainnya semuanya pakai tertulis dan akhirnya itu betul-betul menjadi, apa ya, eee, penelusuran bukan cuma ilmu pengetahuan aja, tapi juga sejarah gitu ya, bahwa memang pada zaman itu juga orang-orang akhirnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan atau mungkin ya pengetahuan yang ditemukan oleh, Pak Albert Einstein gitu. Contohnya waktu itu untuk perang ya, untuk buat bom dan lain-lain gitu. Nah tapi, lagi-lagi gitu ya adik-adik sebagai calon guru IPA memang, tugasnya sangat mulia ya, bahwa adik-adik memastikan bahwa anak-anak bisa mencari tahu, fenomena alam yang terjadi, tapi yang kedua adalah bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu dengan bijaksana gitu ya. Nah di sini ada, di abad 21 yang sekarang nih kita nih abad 21 ya, kita bilang bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu, bukan hanya fenomena alam aja, tapi bagaimana kita bisa, menemukan gitu ya, kekurangan dan kelemahannya dan memperbaikinya. Jadi memang data empiris, objektivitas, dan rasionalitas sains itu memang diperlukan untuk kita, memeriksa lagi nih, mungkin ditemukan zaman dulu itu belum rasional gitu ya, karena dunianya berbeda pastinya gitu ya, alamnya berbeda dan lain-lain. Nah, makanya kita sebagai ilmuwan-ilmuwan gitu ya, adik-adik kan calon sarjana nih gitu. Jadi ya namanya sarjana ini ya, mikirin itu semua gitu ya, bagaimana kita bisa memahami apa yang orang-orang pengen pahami. Nah, di sini dibilang bahwa pemikiran empirisme ya, atau yang berdasar kepada hal-hal yang praktik itu, ditolak gitu ya. Kenapa? Karena, mmm, karena misalnya, contohnya ini ya, kecelakaan pesawat terbang gitu ya, pesawatnya udah canggih dan segala macamnya, tapi tetap aja bisa terjadi gitu ya kecelakaan. Mungkin adik-adik pernah tahu ada pesawat yang jatuh, atau ada yang tabrakan gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada, mmm, teori yang mungkin kita udah tahu dan udah dibangun jadi pesawat nih ya, udah terbukti. Tapi ada juga teori-teori kecil yang sebenarnya masih kita, faktor X gitu ya kalau dulu kita bilangnya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa buktikan dan nggak bisa yakin bahwa itu benar-benar aman dan lain-lain. Makanya kalau adik-adik mau pesawat misalnya, adik-adik selalu dikasih tahu cara keamanan dan lain-lain. Karena pada dasarnya memang, nggak semua hal itu kita bisa prediksi gitu. Oke. Oke ya. Nah, di sini juga dibilang bahwa teori besar, jadi ada teori yang makro atau yang besar gitu ya, dengan teori-teori yang kecil-kecil yang mungkin kita bisa, masih kita harus, harus cari tahu lagi gitu. Oke, wah masih banyak yang baru bergabung juga nih. Nanti kalau ketinggalan tinggal nonton aja ya videonya di YouTube-nya, ada di Classroom-nya juga saya udah taruh di, rekamannya ya. Nah, di sini dibilang bahwa objektivitas. Nah, objektivitas ini sebenarnya, nggak bisa selalu kita capai atau kita temukan. Kenapa? Karena, alam ini nggak selalu sama gitu ya. Contohnya misalnya, mmm, cuaca gitu ya. Dulu kita tahu cuaca itu misalnya musim hujan itu dari bulan September sampai bulan Maret gitu ya, terus atau bulan April sampai bulan Agustus itu biasanya musim panas. Tapi sekarang hari ini juga di luar hujan gitu ya, padahal ini di bulan Mei gitu, yang seharusnya musim panas. Dan di sini dibilang bahwa, ada juga, hal-hal yang mungkin, selain selain dari alam, itu juga dari si ilmuwannya itu sendiri, gitu. Nah, di sini juga yang kedua, selain objektivitas, ada rasionalitas ilmu pengetahuan. Nah, rasionalitas ilmu pengetahuan itu apa sih maksudnya? Jadi, kita sebagai ilmuwan gitu, atau bapak-bapak yang dulu menemukan sesuatu, itu sebagai ilmuwan, mereka tuh punya perasaan atau punya latar belakang, nilai, keyakinan, pandangan dunia, dan semacamnya. Contohnya ada yang bilang itu bumi itu datar, atau bumi itu bulat gitu ya. Nah, itu orang bisa berpikir bahwa bumi itu datar dan bumi itu bulat gitu. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Dan di sini dibilang bahwa rasionalitasnya sains itu memang, eee,
pasti menjadi inti ya, inti dari si ilmu sains itu sendiri gitu. Jadi bahwa memang tidak kaku dan tidak rigid. Oke, aspek-aspek dan pengandaian dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu bahwa sekarang sains sudah dibagi-bagi ilmu pengetahuannya dan memang sudah ada ahli-ahli dan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di bidang-bidang tertentu yang mungkin kita bukan ahlinya gitu. Tapi di sini dalam ngomongin soal sains IPA gitu ya, sains ilmu pengetahuan alam, kita tuh sebenarnya punya teori-teori yang sangat complicated atau sangat rumit dan juga sangat praktis. Dan di sini bahwa memang ada banyak ilmu pengetahuan sekarang pecahan-pecahannya itu yang belajar sesuatu yang sangat materialistis atau sangat nyata gitu yang terjadi secara benar-benar terjadi. Dan di sini memang dibilang bahwa genuinely scientific explanation is some more sense to be subject to empirical constraint. Jadi kalau misalnya ekologi gitu ya, ahli ekologi ini ya, bukan adik-adik yang tinggal di ekologi ya. Misalnya ahli-ahli ekologi itu mengobservasi perilaku burung dalam sebuah hutan. Nah, tapi kalau mau ngomongin soal fosil atau soal tulang-tulang, nggak bisa ahli ekologi itu yang menemukan. Jadi ada lagi nih namanya ahli geologi gitu. Dan di sini bahwa memang ilmu pengetahuan itu didukung oleh rasionalitas atau data-data yang terkini. Jadi nggak bisa hanya oh yang dulu seperti ini, oh yang ini seperti ini. Dan adik-adik sebagai calon gurita adalah tugasnya membimbing nih anak-anak peserta didiknya adik-adik untuk terus penasaran, benar nggak ya seperti ini? Apakah sekarang di tahun 2023 atau mungkin 2033 saat adik-adik mengajar nanti akan jadi seperti ini dan lain-lain. Ya, jadi, nah terus kalau kita mengandai-andai itu ngarang-ngarang aja ya Bu, atau ngelamun-ngelamun aja terus tiba-tiba jadi gitu. Bukan seperti itu ya, bahwa memang ada juga yang namanya rasionalitas gitu. Jadi kita juga tetap rasional atau tetap berpikir secara harus bisa dibuktikan secara matematika gitu ya, atau mungkin secara apa ya angka atau mungkin secara proses gitu. Dan kenyataannya memang matematika atau angka-angka atau kuantitatif itu masih menjadi penegasan atau masih menjadi dasarnya sains karena masih harus dibuktikan dihitung benar nggak nih sama nggak nih gitu. Nah, itu data-data kuantitatif itu sangat penting dalam sains. Makanya kalau adik-adik belajar menjadi kita, salah satunya adalah adik-adik harus juga bisa atau suka matematika. Kenapa? Karena pastinya segala sesuatu yang adik-adik ajarin itu, contohnya misalnya ngomongin tentang peredaran darah. Adik-adik bukan cuma ngomong darah jantung, arteri, aorta, dan vena gitu, tapi adik-adik juga mesti tahu nih berapa kecepatannya jantung untuk memompa, atau mungkin berapa denyut nadinya, atau mungkin berapa liter darah gitu ya yang dipompa. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan itu memang sangat erat kaitannya dengan si matematika itu sendiri, karena matematika itu yang menjadi bukti perhitungannya dan secara rasional gitu ya masih bisa dibuktikan sama semua di semua tempat ketika kita menghitung gitu. Nah di sini ada juga apa namanya pemikiran bahwa alam semesta ini semuanya kita bisa pahami gitu. Contohnya si Charles Darwin. Waktu itu Bapak Charles Darwin nih ya bilang bahwa sebenarnya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah hasil evolusi dari satu makhluk hidup aja yang karena alam dan lain-lain dia akhirnya berevolusi. Contohnya yaitu manusia gitu ya. Kita sebenarnya dari berubah jadi simpan, bisa berubah jadi orang hutan dan akhirnya jadi kita nih gitu ya manusia gitu. Dia berusaha memasukkan apa yang terjadi di alam dia temuin nih yang mirip terus digabungin jadi satu gitu. Nah, padahal sebenarnya nggak juga seperti itu. Kenapa? Karena sebagai ilmuwan biasanya tuh kita membatasi nih, saya mau mencari tahu tentang primata. Ya udah saya cari deh yang kakinya 2, yang tangannya 2 gitu ya. Nah, akhirnya hasil pemikiran itu ya seragam, apa yang kita lagi cari itu dah yang kita temuin gitu. Dan akhirnya jadinya sangat terbatas dan kita nggak berkembang kalau misalnya kita pengen sesuatu yang kita pengen cari tahu aja gitu.
Nah, di sini juga ada sekarang ya tadi yang saya udah bilang cabang-cabang ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Nah, ilmu pengetahuan sosial salah satunya adalah perkembangan dari perilaku manusia gitu. Manusia ini hal yang saintifik ya. Jadi manusia itu alami, dia ada. Nah, tapi ketika kita ngomong antara manusia dengan manusia, ya saya dengan adik-adik, atau adik-adik dengan temannya, dengan pacarnya, dengan kakaknya, dengan adiknya, itu membutuhkan perspektif yang beda, karena pastinya itu terjadi dari pemikiran-pemikiran yang di dalamnya itu eh, ditemukan dari data-data empirik gitu ya. Kadang-kadang manusia itu nggak masuk akal, contohnya. Saya bicara seperti ini, tapi adik-adik misalnya dengan temannya lagi, cara berbicaranya, cara bercandanya, cara ngobrolnya itu berbeda. Dan itu nggak bisa disamain, karena manusia itu pastinya beda-beda. Gitu ya. Nah, makanya itu akhirnya ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam itu dipisahin, karena kalau ilmu pengetahuan alam harus sesuatu yang pasti, makanya sering dibilang ilmu pasti. Tapi kalau ilmu sosial itu ilmu yang bisa dibilang lebih fleksibel dan nggak pasti gitu ya, karena misalnya tempat tinggal, karena gaya hidup, atau karena tingkat pendidikan, kita jadi berbeda-beda dan kita nggak sama gitu. Tuh. Saya sendiri, saya sendiri lebih suka sebenarnya ilmu sosial daripada ilmu alam gitu. Tapi bahwa memang ilmu alam itu bisa membantu kita untuk mengerti fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita gitu. Dan di sini dibilang bahwa selain ilmu sains atau ilmu pengetahuan yang sosial dan yang alam, masih banyak lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, dan akhirnya dibagi tuh jadi ada ilmu-ilmu yang formal dan juga fundamental. Makanya adik-adik kalau misalnya sekarang belajar nih, sekarang kuliah adik-adik ke Jawa gitu ya, bukan cuma ada misalnya jurusan biologi, tapi ada misalnya pendidikan biologi atau bioteknologi gitu ya. Atau misalnya adik-adik belajar tentang kedokteran gitu ya. Kedokteran itu bukan cuma kedokteran aja, sekarang udah ada kedokteran suku jarum, udah ada kedokteran kecantikan, udah ada kedokteran anak, dan lain-lain. Akhirnya dia itu berkembang ilmu-ilmu pengetahuannya. Contohnya, lagi ya, dulu orang-orang cuma belajar fisika gitu. Sekarang udah ada ilmu-ilmu yang bicara tentang fisika tanah lah, fisika bumi gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dari ilmu pengetahuan yang mula-mula gitu. Nah, ini dilihat ya, ini gambarnya agak kecil sedikit, tapi adik-adik bisa lihat di sini bahwa sekarang sains itu bukan cuma ngomongin soal biologi, fisika, kimia. Zaman saya dulu sekolah cuma ada biologi, fisika, kimia. Tapi sekarang adik-adik belajar itu udah banyak banget. Astronomi, misalnya tentang ruang angkasa. Geologi, tentang tanah, dan juga tentang batu-batuan, gitu. Tentang bumi. Meteorologi, tentang cuaca, gitu ya. Mungkin adik-adik tahu ada BMKG, gitu. Terus ada ekologi, tentang lingkungan. Fisika tentang cara kerja, pergerakan, energi, lain-lain. Biologi, fisika, kimia gitu ya. Genetika tentang misalnya apa namanya? Trait atau apa ciri-ciri fisik kita gitu ya. Oceanografi misalnya berbicara tentang samudra. Nah, banyak banget nih ternyata ilmu pengetahuan yang kita mungkin zaman dulu nggak tahu gitu ya. Terus sekarang udah jadi banyak banget gitu. Ini juga saya minta maaf karena kayaknya agak blur, nanti saya coba cari yang lebih baik ya. Jadi nanti adik-adik bisa cari juga gitu ya, apa saja sih sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan yang eh, berkembang itu dari empirical science atau yang terjadi di dunia nyata. Baik itu yang secara natural maupun yang sosial, dan ilmu sosial juga banyak banget cabangnya. Kalau adik-adik tahu ada sosiologi, ada ekonomi gitu ya, ada business, ada ilmu politik, ada ilmu komunikasi. Jadi banyak banget sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan itu sekarang udah banyak banget cabangnya. Kenapa? Karena manusia itu penasaran, ingin tahu, ingin coba, ingin buktikan sendiri, dan akhirnya semakin luaslah ilmu pengetahuan yang kita bisa akses atau bisa kita ketahui. Dan sekarang tentunya dengan internet kita sangat mudah untuk cari tahu banyak hal. Jadi kalau adik-adik penasaran ya, adik-adik bisa cari tahu, dan pastinya cari tahu dengan mindset juga yang bertanggung jawab ya gitu. Nah, jadi apa sih
alasan kenapa sih orang-orang tuh penasaran gitu. Mungkin di sini banyak sekali adik-adik yang kenapa mau jadi guru IPA dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bagian dari kenapa adik-adik ambil kuliah ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan dan keguruan gitu. Dan akhirnya ini sebenarnya adalah challenge atau mungkin cara adik-adik menguji gitu ya. Dulu guru saya ngajarnya kayak begini nih, saya mau ngajar begini, benar nggak ya? Bisa nggak ya kalau saya bisa mengubah misalnya pendidikan, atau saya bisa mengubah bahwa anak-anak jadi lebih paham nih gitu ya. Atau mungkin saya dulu diajar seperti ini biologinya atau mungkin IPA-nya. Nanti kalau saya ngajar, saya mau ngajar kayak apa ya? Nah, itu sebenarnya berangkat dari rasa-rasa penasarannya adik-adik gitu. Jadi kalau adik-adik terkadang merasa penasaran gitu ya, adik-adik boleh tanya ke dosennya gitu, atau mungkin ke temannya, dan atau mungkin ke saya gitu, kenapa sih bisa seperti ini? Dan di situ bukan sebenarnya prosesnya adalah bukan benar atau salah apa yang adik-adik pertanyakan gitu, tapi bahwa kita namanya manusia gitu ya, kita pasti punya rasa penasaran dan kita pengen tahu. Dan itu natural gitu. Yang penting bahwa memang kita berpikir atau mencari tahu dengan objektif tadi ya, dengan rasional ya, dan memang kita boleh tetap mengandai-andai tuh. Dan bahwa kita juga harus menghargai, yang terakhir adalah kita sebenarnya harus menghargai orang-orang yang telah menemukan atau orang-orang yang telah menulis tentang hal tersebut. Makanya ketika adik-adik jadi guru atau mungkin jadi mahasiswa, sangat penting sekali ketika adik-adik mengutip atau mengambil hasil karya orang, itu adik-adik harus parafrase. Kenapa? Karena harus dari pemikirannya adik-adik, bukan ambil dari internet gitu ya. Kalau ambil dari internet, temannya yang ini apa namanya, temannya yang dapat nilai dong gitu. Dan juga sebenarnya sama seperti adik-adik sekarang gitu. Ketika adik-adik kasih tugas gitu ya, adik-adik harus secara rasional gitu ya, objektif. Kalau adik-adik mau lihat dari buku yang sama dengan teman, atau mau mungkin melihat pekerjaan teman, nggak bisa adik-adik copy lurus-lurus itu dia punya pemikiran, karena adik-adik bukan, misalnya Sherly bukan Natalia, Natalia bukan Angelina. Kalau kalian saling mencontek, lah, terus mana pemikiran ilmiahnya gitu ya? Karena berarti kita nggak penasaran dong, berarti kita nggak mau cari tahu dong, berarti kita nggak mau punya ilmu pengetahuan dong, dan seterusnya gitu. Jadi bahwa memang setiap dari kita itu punya rasa penasaran dan kita akhirnya punya kewajiban juga untuk mencari tahu. Contohnya adik-adik sekarang jadi mahasiswa gitu ya. Adik-adik pastinya harus mencari tahu dan benar-benar harus tahu yang benar gitu, yang benar-benar terbukti. Dan di sini juga contohnya dosen-dosen gitu ya. Contohnya saya, ketika saya mau ngajar ya saya harus belajar dulu gitu kan. Dan ketika ada orang yang nanya gitu, saya harus cari tahu juga gitu. Dan apalagi adik-adik sebagai guru, adik saya sebanyak baca. Kenapa ya? Karena adik-adik bukan menjadi sumber ilmu pengetahuan saja, tapi adik-adik juga menjadi jendela, menjadi gerbang gitu ya, untuk anak-anak lain melewati gitu ya, melewati dan akhirnya punya rasa penasaran dan terbuka cakrawalanya tuh ya, lihat dunia yang lebih luas lagi gitu. Mungkin di antara adik-adik yang nantinya ada yang bisa menemukan handphone, atau bisa bikin mobil, atau bisa bikin mesin apa yang bisa membantu kehidupan banyak orang gitu. Jadi memang rasa penasaran yang kita miliki gitu ya, atau kewajiban untuk kita mencari tahu itu sangat penting. Dan di sini dibilang bahwa masyarakat itu sebenarnya juga punya motivasi untuk belajar sesuatu yang baru. Contohnya misalnya sekelompok petani gitu ya. Karena misalnya gagal panen, kan dia pasti mikir nih, "Wah, saya gagal panen nih, berarti saya harus ngapain ya?" Gitu. Nah, ketika dia berpikir gitu ya, "Saya gagal panen berarti saya harus ngapain? Atau saya harus buat apa? Saya harus usaha apa yang lain supaya saya tetap bisa menghasilkan uang," dan lain-lain. Jadi di situ, bahwa memang ilmu pengetahuan itu membantu kita gitu ya, untuk berpikir dan untuk membantu banyak orang juga, gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya boleh ditulis di kolom chat-nya, nanti kita bahas, atau mungkin boleh resennya. Oke, nah contohnya terobosan sains ya. Nah, adik-adik mungkin tahu gitu ya, bahwa banyak sekali profesor-profesor atau mungkin penemu-penemu yang berbicara tentang misalnya ternak sapi gitu. Dan di Sumba itu sebenarnya kan sapinya sapi ongol ya, sapi yang dari India itu. Dan di sini sebenarnya ada hal-hal yang bisa
membantu kita mungkin untuk memanfaatkan misalnya mengolah dagingnya sapi ongol atau mungkin memanfaatkan tenaga yang dimiliki oleh sapi ongol untuk misalnya berkebun dan seterusnya gitu. Dan di sini biasanya kalau orang-orang tuh misalnya ngawin-ngawinin ini jagung gitu ya, disilang-silangin atau mungkin mangga gitu ya, sampai jadi misalnya mangga madu yang ada di Sumba tuh yang enak banget gitu. Atau mungkin kenapa bisa kopi di Sumba itu rasanya seperti ini dan lain-lain. Itu adalah proses bagaimana manusia kita melakukan terobosan-terobosan sains, memegang prinsip-prinsip sains dan akhirnya menggunakannya itu untuk kemajuan kita. Jadi pada intinya adalah ilmu pengetahuan ini adalah upaya manusia untuk mengorganisasi apa yang dia tahu atau apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan di sini memang rasionalitas kita, ya, cara pemikiran kita itu yang membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi, memahami peristiwa-peristiwa saintifik itu sendiri. Contohnya misalnya ngomongin soal jagung, nggak ada orang di Jawa yang mungkin lebih jago daripada orang-orang di Sumba ngomongin soal bertanam jagung gitu ya, atau mungkin soal mete gitu. Nggak semua orang bisa menanam atau mungkin berkebun, punya kebun mente gitu ya. Mungkin hanya ada di Sumba, di Bali, di beberapa daerah, dan juga di Sulawesi Selatan yang daerahnya memang kering kan. Dan itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh alam. Kalau misalnya saya nih di Jakarta gitu ya, mau nanam mente, ya kalau dia tumbuh gitu ya, kalau dia ada anginnya, kalau dia airnya itu atau tanahnya itu jenisnya cocok. Tapi kalau enggak, gitu. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya juga berkembang di daerah-daerah tertentu yang memang secara alami Tuhan sudah siapkan supaya pertumbuhan itu terjadi. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan, ada 8 pertanyaan, nanti adik-adik bisa coba jawab dari perkuliahan kita hari ini, materinya sudah saya upload juga di Google Classroom. Oke, sebelum berakhir, adakah yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya boleh berikan kesempatan untuk adik-adik berbicara. Oke, sambil adik-adik mau bertanya, mungkin kita sekalian absen dulu ya. Tadi saya udah catat semua nama-namanya. Boleh dinyalakan kameranya, saya mau ambil gambarnya ya. Ada yang mau bertanya, boleh silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, 1, 2. Oke. Halaman kedua ya, dari Pandi, Claudia Indi, Yomina, Onesimus, 1, 2, 3. Oke, good. Thank you. Oke, ada yang mau tanya? Untuk tugasnya mungkin? Sudah lapar. Sudah lapar? Oke, siap. Ya, oke. Kalau misalnya nanti adik-adik ada yang ketinggalan untuk perkuliahan kita hari ini, nanti boleh lihat di YouTube-nya atau mungkin di Google Classroom-nya. Nanti setelah ini saya download dan saya upload ke YouTube-nya. Gitu. Ada yang mau tanya, berkomentar, bingung, boleh silakan. Bingung adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Ada? Ya mencoba tuh apa ini? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kuliah kita cukup sampai sini dulu. Nanti adik-adik silakan kerjakan tugasnya. Tugasnya sudah saya taruh di Google Classroom-nya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh tanya juga di WhatsApp grupnya kalau belum jelas. Oke? Mardiana ada pertanyaan? Apriana? Elizabeth? Andi? Christian? Tidak ada. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Sore, Ibu.